Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Darul. Silakan berdoa. Pada tempat pada malam pada malam selesai. Baiklah. Sebelum Bapak hari ini memulai materi, sebaiknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang sudah masuk? Lagi termasuk Masih aja ya. Oke. Untuk yang selanjutnya sebelum kita belajar, kita melakukan explaining terlebih dahulu. Explainingnya yaitu ada yang sudah tahu? Ya, kita mulai ya. Kalau yang belum hafal silakan melihat ke saya. Selanjutnya kita mulai 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, buka tutup, sorangan lagi, digulung-gulung, sambil tersenyum diri, digulung-gulung, sambil tertawa. Sebelumnya, apakah sudah tahu materi pada hari ini? Oke, materi pada hari ini adalah bab 6 yaitu Indonesia itu kaya budaya di bagian topik B, kekayaan budaya di Indonesia. Oke, ini kita mau bisa dihapus. Oke, yang pertama kekayaan budaya di Indonesia. Dan yang kedua, faktor penyebab adanya kekayaan budaya di Indonesia. Baiklah, kekayaan budaya di Indonesia. Tentunya kita harus mulai terlebih dahulu apa itu kekayaan budaya di Indonesia. Kekayaan budaya di Indonesia ini yaitu keberagaman budaya yang ada di suatu tempat atau daerah yang memiliki ciri khas masing-masing di dalam daerahnya tersebut. Oke, yang selanjutnya ada apa saja kekayaan budaya di Indonesia? Kekayaan budaya di Indonesia yang pertama ada kekayaan daerah, musik daerah, alat musik tradisional, lalu ada lagu daerah, ada rumah adat, ada pakaian adat, suku adat, dan lain-lain agama di Indonesia. Oke, yang pertama kita ke kalian daerah. Kalian daerah ini adalah sebuah kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang atau leluhur di suatu daerah. Kalian daerah ini memiliki suatu gerakan ciri khas di daerahnya masing-masing. Lalu di setiap gerakannya itu mengandung pesan moral dan lain-lain. Di sini ada contoh tari Klenden dari Bali, ada tari Pandangan dari Jawa Barat, ada tari Ulangan Topeng dari Yogyakarta, dan lagi ada tari Remo dari Jawa Timur. Apakah kalian ini memiliki perbedaan? Ya. Betul sekali. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan selanjutnya yaitu ada makanan daerah. Makanan daerah ini adalah kuliner atau makanan yang sering dikonsumsi di daerah tersebut dan biasanya juga secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur. Dan makanan daerah ini juga pembuatannya biasanya mudah dijumpai di daerahnya. Lalu alat-alat pembuatannya juga masih menggunakan alat-alat tradisional. Baik.
Baik, di sini ada contoh dari Palembang makanan. Adanya apa? Pempek. Lalu ada papeda. Papeda ini terbuat dari gandum dan berasal dari Papua. Dan terakhir yang tadi ada ya betul sekali dari Jakarta. Lalu yang selanjutnya ada Udang. ini cara pembuatannya jelas sangat berbeda. Dan selanjutnya ada alat musik tradisional. Alat musik ini juga warisan dari nenek moyang atau budaya. Alat musik tradisional ini juga memiliki ciri khas atau cara pembuatannya yang berbeda-beda, juga cara membuatnya juga berbeda. Bahan betul sekali. Lalu cara pembuatannya juga ada yang berasal dari kayu, bambu, lalu ada yang berasal dari kulit sapi. Di sini ada kendang dari Jawa Timur. Kendang ini dimainkan dengan cara Dipukul. yang kedua ada gamelan yang dimainkan juga dengan cara Dipukul. pembuatannya juga dari besi atau logam. Yang selanjutnya ada angklung dari Jawa Barat yang dimainkan Yang selanjutnya adalah serunai yang dimainkan dengan cara betul sekali, berasal dari Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dan selanjutnya ada ceng-ceng. Ceng ini dari cara memainkannya ada yang taruh di apa? Yang selanjutnya ada sampai Kalimantan Timur. Dan selanjutnya adalah lagu daerah. Pak jelaskan terlebih dahulu apa itu lagu daerah. Lagu daerah ini biasanya suatu instrumen atau musik yang biasanya menggunakan bahasa daerah dan memiliki perbedaan dalam bahasa-bahasa yang dinyanyikannya. Di sini ada contoh lagu Ampera Pisang dari Kalimantan Selatan. Boleh kita bernyanyi bersama-sama? Silakan berdiri. Oke, Pak. Pertama ya, 1, 2, 3. Rumah adat ini adalah warisan nenek moyang yang selalu dilestarikan oleh masyarakat setempat. Dan lalu rumah adat ini juga memiliki desain yang unik serta cara pembuatannya juga biasanya diukir, dipahat, lalu juga yang ada berasal dari bambu, kayu, bahan-bahannya juga bermacam-macam. Di sini perbedaan rumah adatnya sangat mencolok dari bagian desainnya ya. Oke, yang pertama ada rumah gadang. Rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat. Yang selanjutnya ada rumah Aceh yang berasal dari Nando Aceh Nusantara. Misalnya ada rumah balai Batak Toba yang berasal dari Sumatera. Selanjutnya ada rumah adat Songkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya ada rumah Baliu yang berasal dari Provinsi Maluku. Dan yang terakhir ini ada rumah adat Bangka Belitung yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Yang selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat ini adalah busana atau baju yang dikenakan oleh masyarakat sekitar, biasanya juga diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang atau leluhur. Dan pakaian adat ini juga biasanya digunakan pada acara pernikahan, pada
upacara adat, dan hari-hari besar lainnya. Di sini ada contoh pakaian adat dari Sulawesi Selatan, yaitu yang bernama pakaian koko. Yang selanjutnya ada pakaian adat Jambi yang bernama kuku tangguh. Yang selanjutnya ada suku adat. Suku adat ini tentunya di Indonesia ini memiliki kepulauan yang banyak sekali yang betul disebutkan oleh buku tadi ada 17.000 kepulauan lebih. Di sana menentukan bahwasanya dataran memiliki batas laut yang sangat luas sehingga setiap daerah memiliki tradisi yang sangat berbeda-beda. Tentunya juga bahasa yang digunakan juga berbeda-beda. Di sini tolong Fadila bacakan itu suku apa? Ada Pak, ada Jawa Barat, ada dari suku Sunda, ada suku Dayak dari Kalimantan, lalu ada suku Papua dan ada suku Bugis dari Sulawesi Pak. Yang selanjutnya ada suku Dayak dari Kalimantan. Oke, yang selanjutnya adalah agama di Indonesia. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu agama. Agama adalah sebuah kepercayaan masyarakat atau rakyat terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Di sini ada 5 agama resmi di Indonesia, seperti yang tertuang pada Pancasila yang bersimbolkan bintang yang berbunyi apa? Tuhan. Lalu pada Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang menjamin untuk agama dan beribadah untuk agamanya. Lalu di sini ada agama yang pertama Islam. Agama Islam ini memiliki kitab suci apa? Badannya apa? Ayatnya apa? Selanjutnya ada agama Hindu. Kitabnya yaitu badannya dan hari besarnya betul sekali. Yang selanjutnya ada Kristen dibedakan menjadi 2, Protestan dan Katolik. Semuanya ini memiliki kesamaan, memiliki tempat ibadah dan juga kitab yang sama. Yang kitabnya yaitu ada yang tahu apa? Kitab Injil. Lalu beribadah di Gereja. Misalnya di sini ada agama Kristen. Tidak masuk di sini. Yang selanjutnya adalah agama Konghucu, kitabnya yaitu Sisubuncing, dan tempat ibadahnya adalah Kelenteng, dan hari besarnya yaitu Cap Gobe. Kamu keren. dan Imlek atau Cap Gobe. yang terakhir agama Buddha. Di agama Buddha ini memiliki kitab yaitu Tripitaka, lalu tempat ibadahnya adalah dan yang terakhir Oke, sepertinya membosankan belajar ini. Kita Berapa sih? breaking fokus terlebih dahulu ya. Tadi bisa di mana? Untuk pertanyaan silakan berdiri. Kita fokus. Berdiri semuanya. Kita mulai ya. Kamu fokus. Sama ya. 1, 2, 3. Oke, yang tadi itu adalah kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Lalu faktor penyebab kekayaan Indonesia memiliki kekayaan budaya. Tentunya ada faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu ada faktor penyebab
keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, tata strategis wilayah Indonesia karena Indonesia memiliki ini terletak di garis khatulistiwa lalu memiliki tempat yang strategis yaitu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Dan lalu itulah yang menyebabkan terjadinya perdagangan, lalu ada budaya-budaya asing yang masuk. Selanjutnya kondisi geografis negara kepulauan. Geografis negara kepulauan ini tentunya karena Indonesia ini negara kepulauan menjadi dibatasi oleh laut yang sangat luas sehingga komunikasi atau informasi sulit dijangkau, maka keberagaman budaya juga kita disebut. Lalu perbedaan kondisi alam. Contohnya seperti Ayah Fadila misalnya di daerah pantai dia bekerja sebagai nelayan. Lalu ada Ayah Nopal yang berada di pegunungan yang bekerja sebagai petani dan juga peternak. Yang selanjutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi terbatas. Yang selanjutnya penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Penerimaan setiap masyarakat pasti terbawa oleh arus globalisasi sehingga adanya perubahan juga menjadi kemajuan budaya. Oke, Bapak di sini ada game, kita bermain game, oke? Main game. Pak, ada jajannya nggak, Pak? Saya apa? Di sini tentunya setelah kita belajar, kita juga sudah mengetahui apa itu perbedaan kekayaan budaya di Indonesia. Di sini tugas kalian adalah mengelompokkan mana alat musik daerah, mana rumah adat, mana makanan daerah. Di sini lalu kita harus menyanyikan lagu Gulul-Gulul Pacul yang berasal dari Jawa Tengah. Kita mulai dari sini ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, silakan maju. Saya Oke, selanjutnya silakan maju. Di sini Prisi tolong kelompokkan. Dan selanjutnya 2 orang Pak Pilih dari sebelah sini, Pak Zara dan juga Dewi. Silakan maju. Silakan. Ayo dari lihat. Dikasih satu. Pak itu namanya Pak Trio. Pak Trio. Muat Pak untuk duit belum kalian baiklah, di sini jawabannya yaitu benar sekali.
Oke. Kalau yang benar, Pak kasih hadiah. Baiklah, untuk selanjutnya Pak singkatkan terlebih dahulu materi pada hari ini, yaitu yang Pak singkatkan dengan kekayaan budaya di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya yang tidak hanya menjadikan identitas bagi kita, tetapi menjadikan daya tarik pariwisata dan juga menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak. Jadi di sini kita sebagai anak muda perlu menggunakan budaya yang ada dan tidak melupakan, karena di era modern ini globalisasi sangat berkembang. Baiklah, di sini Pak masih ada satu. Berapa? Jadi Pak kasih pertanyaan, kalau yang cepat-cepat tunjuk nanti suruh maju, oke? Baiklah, pertanyaannya tadi adalah cepat-cepat angkat tangan, oke? Iya. Makanan daerah itu berasal dari betul sekali Pak. Baik, sepertinya Tasya betul. Apakah yang semuanya ingin jajan juga? Mau lah. Oke. Satu kali. Masih ada. Lumayan. Baiklah, kita kasih pertanyaan lagi. Oke, ini sekarang adalah masih seputar makanan daerah. Balik Bang. Makanan daerah olahan telur yang Banten. Telur berasal dari telur-telur yang di Yang baiklah, mungkin sekarang Pak ingin merefleksikan menurut Pak yang pertama, sebelum Pak masuk, kenapa Pak Pimpinan tidak dihapus? Yang yang kedua, sampahnya besar. Lalu yang ketiga, jika Pak menjelaskan kalian masih bisa belajar. Jadi kedepannya Pak minta bisa diperbaiki. Kambingnya panjang besok dipotong. Oke? Baiklah, sekian, terima kasih materi yang Pak sampaikan. Jika Pak ada kesalahan kata, Pak mohon maaf kepada Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.